Gara-gara kasus bangkrutnya Silicon Valley Bank, ada satu video yang jadi tertunda. Padahal video ini sudah sejak lama saya susun dan hendak saya persembahkan khusus bagi kalian yang ingin mulai trading atau belajar investasi. Ada 3 kesalahan utama pemula yang sering saya temukan di kalangan masyarakat atau netizen akhir-akhir ini, di mana saya akan ceritakan berbagai kejadian yang sempat heboh di Amerika dan nampaknya di Indonesia juga ada yang terjadi mirip-mirip kayak begitu, namun tidak separah itu. Nah, semoga video ini bisa kalian jadikan sebagai pembelajaran yang bermanfaat dan tentunya semakin mendukung Anda untuk sukses dalam karir trading maupun investasi Anda. Nah, seperti biasa video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading di berbagai pasar modal meliputi saham, komoditas, ETF dan derivatif, termasuk futures, options on futures, hingga aset kripto. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Ada 3 kesalahan pemula yang nampaknya sepele, namun akibatnya bisa sangat fatal apabila tidak diwaspadai sejak awal. Nah, kesalahan yang pertama itu adalah yang sering juga saya jumpai, itu adalah salah pilih broker. Oke. Nah, perusahaan broker adalah tempat kita memasukkan dana untuk trading atau investasi. Dengan kata lain, ini mirip seperti kita buka rekening di bank. Dan apa kriteria kita ketika kita mau buka rekening di bank? Ya, ada yang bilang, mau cari bank yang bukanya nggak ribet, pokoknya paling dekat sama rumah kalian deh, gitu ya. Atau mungkin kalian bilang bahwa cari aja yang petugas tellernya paling cakep mungkin gitu ya. Nah, kalau saya, kriteria pertama saya adalah menentukan bank itu adalah keamanan dana. Karena tujuannya ke bank itu adalah ngapain? Kita kan mau nyimpen dana, nyimpen duit di situ. Nah, karena itu saya akan memeriksa terlebih dahulu apakah bank tersebut termasuk bank yang terbesar di negara kita atau tidak. Dalam hal pemilihan perusahaan broker, maka saya paling pertama adalah memeriksa perizinan atau license dari badan otoritas tempat broker tersebut didirikan. Dan saya menemukan banyak sekali keanehan, khususnya bagi yang mau belajar trading forex. Ya, nah saya bahas forex dulu. Ada begitu banyak broker forex yang di negara kita ini, di Indonesia ini Anda bisa akses. Itu terdaftarnya di satu tempat yang namanya Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and Grenadines. Ya, Saint Vincent and the Grenadines ini adalah sebuah tempat di pulau kecil di Laut Karibia. Sebelah baratnya Pulau Barbados. Ya. Sebelah utaranya Venezuela. Anda lihat itu. Ya, ini ada Trinidad, Tobago, Saint Vincent and Grenadines. Seperti apa suasananya? Kayak begini, kalau Anda pergi ke Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, maka dia modelnya kayak begini. Ya. Dan saya mau tanya sama Bapak Ibu teman-teman, kalau Anda mau buka account di suatu bank di sebuah pulau kecil yang suasananya mirip kayak begini, Anda merasa nyaman apa enggak sih kira-kira? Ya, Anda datengin alamatnya itu, maka yang Anda temukan itu adalah sebuah alamat PO Box. Ya, coba lihat itu. Ya. Ini Suite 305 Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent. Anda datengin itu. Ya, itu Anda tidak akan ketemu kantornya. Yang Anda dapatkan di situ adalah PO Box. Ya, cuman kotak pos saja. Dan
Perusahaan seperti ini, Saint Vincent and the Grenadines, kemudian juga ada Bermuda, kemudian ada Cayman Island, itu adalah special purpose vehicle, ya, perusahaan special purpose vehicle company. Dan dengan demikian, kalau Anda datengin ke sana, itu pengurusnya apa semua, ownernya nggak bakalan Anda ketemu di situ, ya. Karena itu hindari broker-broker yang seperti ini. Kalau Anda mau buka account broker saham Amerika, maka pastikan bahwa perusahaan tersebut memang terdaftar secara langsung dan resmi. Ya, saya ulangi lagi, langsung dan resmi. Artinya namanya memang terdaftar di badan otoritas di sana. Ya, bukan di sini, tidak ada urusannya di sini. Harus terdaftarnya di badan otoritas di Amerika. Bagaimana cara meriksanya? Gini caranya, perhatikan baik-baik. Masuk ke website ini, ya, ini namanya website FINRA atau FINRA Broker Check. Mari saya demokan biar Anda nggak salah. Oke? Caranya adalah masuk ke FINRA, kayak gini FINRA, dan muncul ini, langsung diklik itu FINRA. Ya, maka muncul halaman depannya kayak begini dan Anda langsung klik itu, di atas itu ada broker check. Ya, Anda bisa lihat di situ ya, broker check. Nah, broker check ini kita lihat itu. Nah, itu broker check. Ya, dan klik itu. Sesudah diklik, maka dia akan muncul tampilan kayak begini. Anda bisa periksa di sini, ya. Misalkan apa yang Anda mau periksa? Interactive Brokers. Ya. Maka kalau dia tampil kayak begini, pastikan ya nomor license-nya harus tampil kayak begini, nomor CRD-nya ini. Nah, ini berarti benar. Ya, ini adalah broker yang memang secara langsung dan resmi terdaftar di FINRA. Kalau enggak terdaftar di FINRA secara langsung, enggak mau, berarti dia harus lewat perantara lagi. Ya, dan itu namanya sekarang ini banyak beredar memang brokernya broker. Jadi broker resminya memang ada terdaftar di FINRA, tapi dianya sendiri tidak terdaftar di FINRA, dia lempar lagi ke sebuah broker lain yang memang resmi terdaftar di FINRA, itu nggak mau. Kenapa demikian? Karena ya, jaminan dari Security Investment Protection Corporation itu hanya diberikan kepada klien atau nasabah yang secara langsung dan resmi terdaftar di sini, kliennya sekuritas yang resmi terdaftar. Kalau dia tidak ada nama, tidak ada nongol di sini, berarti tidak ada proteksi tersebut. Ya, ini prinsip nomor 1, jangan salah pilih broker, harus masuk kemari. Ya, Akela dan saya, kita tidak ada afiliasi di broker manapun. Jadi jangan tanya saya, bagusnya pakai broker mana, itu terserah Anda. Ya, tapi yang jelas pastikan harus terdaftar resmi dan langsung ada di sini. Ya, kalau nggak mau. Nah, biasanya pemula itu sukanya cari yang bukanya gampang, nggak ribet katanya gitu. Memang sebuah broker yang dia terdaftar secara resmi dan langsung di FINRA, dia terikat pada a set of rules and regulation. Ya, peraturannya banyak banget. Dan karena peraturannya banyak banget kayak begitu, itu membuat prosesnya jadi ribet. Ya. Nah, akan tetapi itu adalah untuk keamanan kita sesungguhnya. Karena itu diikuti prosedur itu. Bukan malah cari yang mana yang mudah, mana cari yang gampang. Itu bikin adanya risiko tambahan nanti. Nah, karena itu ya, saya nyampe ke yang nomor 2. Ya, kesalahan pemula berikutnya. Ya, ini adalah apa? Yang kedua itu adalah suka cari gampang. Oke. Nah, kayak gimana nih suka cari gampang? Saya juga layaknya ini kan normal sebenarnya. Semua orang suka cari gampang. Masa cari yang sulit-sulit sih Pak Hari, kan aneh.
nggak masuk akal loh, orang ada yang gampang ngapain pakai yang ribet, ya nggak? Ya, saya setuju. Nah, akan tetapi gini, saya akan cerita sedikit. Ini memang kelihatannya sepele. Oke, Anda perhatikan baik-baik. Hingga tahun 2015, broker-broker besar di Amerika ini dia bersaing dalam hal kecanggihan software platform trading yang mereka sediakan bagi pelanggan-pelanggan mereka. Dan ini yang Anda lihat ini adalah platformnya Thinkorswim dari TD Ameritrade. Saya sudah pakai platform ini semenjak tahun 2008. Ya, waktu itu Thinkorswim dia adalah broker yang berdiri sendiri. Kemudian dia diambil, diakuisisi oleh TD Ameritrade dan mengakibatkan saya tidak bisa lagi pakai platform ini. Tapi belakangan mereka buka cabang di Singapura dan ya saya pakai platform ini kembali. Foundernya Thinkorswim itu namanya Tom Sosnoff. Dan ketika diambil alih oleh TD Ameritrade, dia kemudian keluar dan bikin satu software platform baru dan namanya adalah Tasty Trade ini. Ya, Tasty Trade. Ya, Tom Sosnoff kemudian keluar, dia bikin Tasty Trade ini dan dia sekarang berdiri sendiri sebagai satu broker resmi yang terdaftar juga di FINRA. Ini adalah, kalau kita bicara online trading platform, ini adalah Interactive Brokers. Ya. Dan saya sudah pakai platform ini sejak tahun 2004. Kalau Anda perhatikan, TD Ameritrade, Interactive Brokers, Tasty Trade, dan apapun yang Anda pakai. Modelnya adalah kompleks kayak begini, dia canggih. Ada banyak sekali informasi yang ditampilkan, fiturnya ada banyak banget kayak begitu. Dan memang seperti inilah yang terjadi persaingannya antara broker-broker ini. Di samping ya tentunya adalah fee-nya tambah lama tambah murah memang. Ya. Nah, mereka berusaha untuk saling adu kecanggihan dan kelengkapan informasi dan data yang disajikan bagi pelanggannya. Semua berjalan seperti ini sampai kemudian di tahun 2015 itu ada dua orang anak muda namanya Vladimir Tenev dan Baiju Bhatt, ya. Ini Vladimir Tenev dan Baiju Bhatt. Mereka ini mendirikan aplikasi trading baru yang oleh mereka diberi nama Robinhood. Ini dia. Aplikasi Robinhood ini pertama kali diluncurkan di Apple Store, ya, di App Store-nya Apple, dan langsung popularitasnya naik banyak sekali. Semua orang pada pakai apps ini satu apps ini, dan mereka mereka punya misi itu adalah untuk mendemokratisasi katanya. Jadi istilah yang dipakai adalah mendemokratisasi dunia pasar modal. Ya, now everyone can make money in the stock market. Nah, maksudnya adalah dengan aplikasi ini sekarang siapapun bisa langsung trading dan investasi di pasar modal and start make money. Ya, tampilan aplikasinya berbeda dengan semua broker yang di awal tadi saya tunjukkan, tuh ada Thinkorswim dengan segala kecanggihannya, terus kemudian ada Tasty Trade, terus kemudian ada Interactive Brokers dengan segala kompleksitasnya, kecanggihannya. Nah, ini sederhana sekali, ya. Default charts-nya aja Anda bisa lihat di situ. Ini cuma line charts kayak begini, candlestick nggak ada, bar charts buru-buru, indikator sama sekali nggak ada tampil. Walaupun mungkin ada ya, tapi Anda mesti search lagi. Dan by default-nya dia cuma sederhana sekali, cuma tampil garis charts, line chart seperti kayak begini. Nah, di tahun 2020, karena COVID 2019, kota-kota besar di Amerika ini mengalami lockdown. Dan kita tahu The Fed kemudian mengucurkan quantitative easing unlimited di bulan Maret 2020 guna penyelamatan ekonomi, dan ini berakibat saham-saham langsung bergerak naik secara signifikan. Di tahun berikutnya kemudian kripto nyusul booming, ya. Dan hingga tahun 2021 boleh dibilang beli saham apapun itu tinggal klik, nggak pakai analisa teknikal, nggak pakai analisa fundamental, itu profit, ya, cuan kita. Nah, orang yang nggak ngerti analisa sama sekali itu juga tetap cuan. Dan ini membuat pelanggan-pelanggan Robinhood ini mengalami keuntungan yang dahsyat, dan nama Robinhood, brand Robinhood ini mulai viral di mana-mana.
Kesuksesan ini membuat dia sampai masuk sebagai salah satu disruptor 50-nya CNBC yang merupakan perusahaan broker. Ya, satu-satunya perusahaan broker yang masuk CNBC Disruptor 50 itu adalah Robinhood. Ya, karena dianggap berhasil merevolusi sebuah industri yang sudah lebih dulu mapan. Dan kesuksesan ini ternyata berlanjut kemudian sampai di bulan Juli, tepatnya hari Senin 26 Juli 2021, Robinhood LLC akhirnya melantai di bursa Nasdaq ya, dengan tiker simbol HOOD, HOOD. HOOD ini kemudian ya, dia sahamnya diperdagangkan di Nasdaq dengan IPO, harga perdana itu adalah $38 per share. Dan luar biasanya adalah dalam waktu 4 hari saja saham ini langsung melesat jadi $85 per share. Anda bisa bayangkan, ada saham yang hanya dalam hitungan 4 hari sejak dia IPO itu langsung melesat naik 124%. Luar biasa banget ya. Nah, akan tetapi kalau Anda tanya sama saya sekarang, ya, ini saham sekarang hanya diperdagangkan di kisaran $9,11, ya, $9,11. Dan Anda akan bingung ini nanya sama saya, "Loh Pak Hari, gimana ceritanya saham yang IPO 38 naik dalam 4 hari naik 124%, sekarang bisa ancur-ancuran kayak begini cuman harganya cuma sekitar $9. Berarti kalau orang beli saham ini di harga 80 sekian dolar, ini sekarang berarti ruginya berapa persen itu ya? Udah hampir ya udah 90%-an itu rugi itu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya Anda bisa lihat sendiri di sini. Ya, ini adalah laporan laba ruginya Robinhood. Ya, kita ambil ini dari website Yahoo Finance, Anda bisa lihat juga, tinggal masukkan tikernya di situ HOOD, HOOD. Anda bisa lihat sendiri di situ. Ya, mulai dari 2021 saham ini mengalami kerugian operasional. Jadi perusahaan Robinhood LLC ini mengalami kerugian operasional yang luar biasa besar sampai 1,57 miliar dolar. Ya, ini angka ini dikali ribu nih. Jadi 1,570 juta ini dikali ribu berarti 1,57 miliar dolar ini rugi operasionalnya. Nah, pertanyaannya, loh kok bisa kayak begitu? Bukannya sukses besar? Ya, yang terjadi adalah di bulan Februari 2021 itu dunia pasar modal Amerika itu dikejutkan oleh satu berita yang sangat mengagetkan. Ada satu anak muda usia 20 tahun namanya Alex Kearns. Ini ternyata bunuh diri karena dia berdasarkan sepucuk surat yang dia tinggalkan untuk orang tuanya sebagai surat perpisahannya, dia bilang bahwa dia mengalami kerugian yang sangat besar hingga ratusan ribu dolar dan dia tidak mau bikin keluarganya jadi susah gara-gara dia. Wah, tragis banget ya. Nah, Anda tentu heran sekarang. Gimana ceritanya kok bisa kayak begitu Pak Hari? Oke, Anda perhatikan baik-baik. Ya, ini peristiwa detailnya. Pada tanggal 11 Juli 2021, dia melihat bahwa akun Robinhood-nya itu muncul tulisan, akun ini restricted, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diklik, karena ada negative balance $730.000 kerugian dia, ya. Dan Anda bisa lihat lagi kemudian bahwa sesudah dia terima berita yang sangat mengejutkan ini, ya, kemudian pada pukul 3, jam 3 lebih 26 menit dini hari, berarti anak ini nggak bisa tidur tuh malam itu, ya. Perusahaan ini kembali ngirimkan email lagi ke dia, ya, minta immediate action, perlu segera ditindaklanjuti, ya, pembayaran top up margin sebesar $170.000. Nah, dia langsung kemudian menjawab email ini dengan mengatakan bahwa
dia ini seharusnya tidak mungkin mengalami kerugian seperti itu, ya. Dan dia bilang bahwa I was incorrectly assigned more money than I should have, ya. Dan dia dari sini ya, Anda bisa baca di situ transaksinya, my bought puts, berarti dia ada beli kontrak put option, should have covered the puts I sold. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa dia ambil bull put vertical credit spread ini nampaknya, ya. Dan dia nanya lagi nih, could someone please look into this? Bisakah ada orang yang bantuin saya untuk ngeliat di sini? Namun, apa yang terjadi? Yang dia terima itu adalah automated emails, ya, penjawab email otomatis yang nampaknya dari komputer nih jawabnya. Ya, thanks for reaching out our support team. Ya, dia bilang, we wanted to let you know that we are working to get back to you as soon as possible, but that our response time to you may be delayed. The company assigned him a case number. Ya, kemudian dia dikasih nomor ini, ya, nomor case ini, nomor kasus 0684973 ini. Nah, keesokan harinya yang dia lakukan itu adalah dia kemudian tungguin, ya, dia sempat email lagi sampai 3 kali dia jawab ke Robinhood, dan dia kemudian tungguin sampai opening bell di Wall Street jam 9.30 keesokan harinya, itu pada hari itu, Robinhood masih belum jawab apa-apa, ya, masih tidak bisa ngasih klarifikasi. Jadi apa yang terjadi, yang dia lakukan itu adalah dia kemudian tulis catatan di komputernya, ya, dia ketik dan dia save screenshot dari account balance Robinhood-nya. Kemudian dia ambil sepedanya, dia naik sepeda, dan kemudian dia jalan ke hometown-nya dia di kawasan Chicago, ya, dan kemudian dia berhenti di sebuah rel kereta api dan dia tungguin sampai kereta apinya lewat di situ. Ya, ngeri banget ya. Dan ini yang bikin tragis ini, ya. Ketika orang tuanya nungguin dia nggak pulang-pulang, kenapa? Dia masuk ke kamarnya dan ada tulisan begini, if you are reading this, then I'm dead. Maka saya sudah meninggal. Ketika Anda baca ini berarti saya sudah meninggal. Ya, dia bilang, ya, bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk mengambil risiko yang sedemikian besar. Ya. Dia berusaha, sesungguhnya dia berusaha untuk membangun masa depannya, namun dia tidak bisa membayangkan beban penderitaan yang mungkin dia bisa akibatkan terhadap keluarganya. Dan dia bilang, mohon pengertian keluarganya atas keputusan yang dia ambil. Dia bilang, you could fill an ocean with the amount of tears I've shed typing this. Ya, pada waktu dia, ya, Anda terjemahkan sendirilah. Ya, please take care of yourself. Ya, dan dia bilang, the amount of my guilt I feel as I commit to this unbearable, I did not want to die. Kata dia bilang, ya, dia sesungguhnya, ya, the amount of my guilt I feel as I commit to this is unbearable, I did not want to die. Katanya. Ya. Nah, dia benar-benar panik nampaknya. Nah, ini dia stres luar biasa, ya, karena dapat margin call sedemikian besar yang dia tidak sanggup pikul, ya. Dan sesudah itu, ya, dan sesudah itu orang tuanya terima ada polisi datang, sheriff datang dan mengabarkan bahwa anak ini, Alex Kearns ini sudah ditemukan meninggal. Ya. Nah, tapi ceritanya belum berhenti sampai di sini. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, sehari sesudah dia ditemukan meninggal bunuh diri di rel kereta api itu, ya,
ada email dari Robinhood LLC. Dan bunyinya itu adalah great news. Ya, dia bilang itu emailnya. We are reaching out to confirm that you have met your margin call and we've lifted your trade restriction. Itu transaksi kamu tuh nggak ada margin call. Ya, kenapa? Karena put spread itu ya ada satu posisi sell, ada satu posisi buy. Dia sebetulnya benar dan dia tidak perlu ngalami margin call tersebut. Ya, memang strukturnya itu adalah ketika dia kena exercise, maka posisi yang satu ini jadi langsung gede kayak begitu minus. Tapi kan ada posisi yang satunya lagi dan ini cover semuanya sebetulnya. Hal yang sama ini tidak akan pernah Anda alami di Tasty Trade, tidak akan pernah Anda alami di Interactive Brokers ataupun di TD Ameritrade, Thinkorswim yang saya pakai ini. Saya sudah bertahun-tahun pakai platform ini dan tidak pernah ngalami kejadian kayak begini. Ini luar biasa konyolnya, ya. Nah, Robinhood terus bilang, ya, if you have any question about your margin call, please feel free to reach out. We are happy to help, ya. Nah, Robinhood kemudian didenda oleh FINRA sebesar 70 juta dolar atas pelanggaran berupa memberikan informasi menyesatkan bagi pelanggannya. Nah, saya bukannya tidak setuju akan prinsip mempermudah pelanggan. Ini adalah prinsip yang bagus, membuat pelanggan jadi tambah mudah, ya bagus. Nah, akan tetapi mempermudah pelanggan dengan tidak memberikan informasi yang lengkap dan detail, serta cenderung memberikan kemudahan yang berlebihan, ini jadi sangat berbahaya loh. Ingat baik-baik bahwa trading itu adalah serius bisnis. Kebiasaan suka cari gampang itu ada batasnya dan ketika batasan itu dilanggar, maka risiko akan menanti Anda. Salah satu kebiasaan suka cari gampang ini juga, ini saya temukan dengan kebiasaan malas mikir, pokoknya pingin ikut orang lain aja atau ikut-ikutan. Mungkin kebiasaan ini sudah lahir sejak dari zaman dulunya, zaman kita sekolah, ya, budaya nyontek ke teman, ya. Dulu zaman saya kuliah, zaman saya sekolah itu saya juga demen ya, nyontek kayak begitu. Nah, tapi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, ya. Kelemahannya pemula yang suka ikut-ikutan ini kemudian dimanfaatkan pihak tertentu sebagai bahan marketing, ya, sebagai strategi marketing. Kenapa? Karena Anda perhatikan baik-baik kesalahan pemula yang ketiga ini perlu Anda waspadai juga. Ya, yakni adalah suka ikut-ikutan artis atau influencer di sosmed. Saya nih heran terus terang. Ya, Anda perhatikan baik-baik. Bayangkan kalau misalnya ada orang ingin jadi tenaga ahli medis. Dia punya cita-cita pengen jadi dokter. Belajarnya kemana? Belajarnya pasti ke fakultas kedokteran. Ya, belajar ke ahli medis. Kalau ingin jadi insinyur, ya, jadi ahli bangunan. Belajarnya kemana? Ya, belajar ke ahli konstruksi. Ya, belajar ke fakultas teknik sipil atau arsitektur kalau Anda desain. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau ingin belajar trading, belajarnya ke mana? Nah, kalau zaman now, itu yang terjadi adalah yang lagi ngetrend sekarang adalah belajarnya ke artis, influencer di YouTube, sosmed, dan macam-macam. Anda pernah tahu kasus ini nggak ya? Ini sudah saya buat videonya. Jadi kalau Anda lihat kebangkrutan FTX ini adalah Sam Bankman-Fried. Ya, di perkaranya sekarang lagi jalan, lagi sidang di pengadilan di Amerika. Dan kenapa dia bisa begitu populer? Karena memang dipopulerkan oleh influencer. Dia hire influencer untuk mempopulerkan dirinya. Ini contohnya kayak begini. Ya, Anda bisa lihat. Ya, ini demi alasan etika saya tidak tampilkan secara jelas influencernya, tapi Anda bisa tahu ini karena ini viral di mana-mana. Kemudian di samping itu dia juga hire ada begitu banyak artis maupun selebriti
baik artis foto model nih, Giselle Bundchen nih foto model, ataupun olahraga ya, selebriti olahraga. Ada Naomi Osaka juga, Anda tahu itu, Shaq O'Neal, wow luar biasa. Nah, ini semua di-hire oleh FTX untuk mempromosikan platform FTX, crypto exchanger ya, pada waktu sebelum bangkrut adalah nomor 2 terbesar. Dan ya di awal 2023 ini bangkrut ya begini. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda kira-kira bisa temukan nggak sekuritas atau pialang berjangka yang menggunakan strategi influencer marketing di Indonesia saat ini ya? Pakainya adalah bintang film untuk mempopulerkan trading platformnya, seolah-olah semuanya gampang kayak begitu, tinggal ngikut si artis idolanya aja cuan ya. Bahkan bukan cuman yang dari Indonesia aja, bahkan diimpor dari Korea juga ada ya. Ketik di kolom komentar ya. Nah, itu tadi 3 kesalahan utama pemula yang paling sering saya jumpai akhir-akhir ini. Salah pilih broker, ini yang pertama. Yang kedua, suka mengutamakan cari gampangnya saja. Yang ketiga, suka ikut-ikutan influencer atau artis di sosmed. Jika Anda ingin belajar trading atau investasi, waspadai ketiga hal di atas. Dan jika ada di antara kalian yang ingin bertanya tentang broker atau apa saja yang butuh saya bantu jelaskan, ketik di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk Anda.